Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami sebagai tugas interaksi manusia dan komputer yang berjudul dokumentasi rancangan dengan prinsip desain user interface. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Budi Ardian dengan NIM 18.013.032. Pada materi pertama yaitu ragam dialog. Ragam dialog merupakan cara perorganisasian berbagai teknik dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara manusia dengan komputer. Tujuan perancangan antarmuka dengan berbagai dialog pada dasarnya akan mendapatkan satu kriteria yang sangat penting dalam pengoperasian sebuah program aplikasi, yakni ramah dengan pengguna atau biasa disebut dengan user friendly. Selain itu, ada beberapa sifat penting ragam dialog, yaitu 1. Inisiatif. Inisiatif dapat menentukan tipe-tipe pengguna yang dituju oleh sistem yang dibangun. Di sini ada 2 inisiatif, yaitu inisiatif oleh komputer, di mana pengguna memberikan tanggapan atas prompt yang diberikan komputer. Yang kedua yaitu inisiatif oleh pengguna, di mana pengguna diharapkan memahami sekumpulan perintah dengan sintak tertentu. Di slide kali ini, saya akan menampilkan tabel keseimbangan antara kecakapan manusia dan kecakapan komputer, di mana keseimbangannya ini adalah pembagian tugas antara manusia dan komputer yang biasa dilakukan seoptimal mungkin. Pada kecakapan manusia, terdapat estimasi, sedangkan pada kecakapan komputer, kalkulasi akurat. Pada manusia, intuisi, dan komputer deduksi logika. Selanjutnya, kecakapan manusia yaitu kreativitas, sedangkan pada kecakapan komputer yaitu perulangan. Selanjutnya pada manusia adaptasi, dan pada komputer konsistensi. Pada manusia pengolahan perkecualian, sedangkan pada komputer yaitu pengolahan rutin. Selanjutnya pengolahan pola pada manusia dan pengolahan data pada kecakapan komputer. Pada kecakapan manusia terdapat kesalahan manusiawi, namun pada kecakapan komputer bebas dari kesalahan. Terdapat kesadaran serentak juga pada manusia, sedangkan pada kecakapan komputer biasa disebut multitasking. Selanjutnya yaitu dialog interaktif. Dialog berbasis perintah tunggal atau command line dialog. Perintah-perintah tunggal yang dapat dioperasikan biasanya tergantung dari sistem komputer yang dipakai dan berada dalam domain yang disebut bahasa perintah atau command language. Bahasa perintah harus dirancang sedemikian rupa sehingga mudah dipelajari dan diingat oleh kebanyakan pengguna. Contoh perintah-perintah yang dimiliki oleh DOS dan Unix. Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar command from yang ada di slide ini. Kemudian selanjutnya, sama dengan beberapa hal pada sistem, terdapat kekurangan dan kerugian pada masing-masing hal tersebut. Dan pada dialog interaktif terdapat keuntungan dan kerugiannya tersebut. Pada keuntungannya terdapat cepat dan akurat, efisien dan ringkas, luas, dan memiliki inisiatif oleh pengguna. Sedangkan kerugiannya yaitu
memerlukan pelatihan yang lama, membutuhkan penggunaan yang teratur, beban ingatan yang tinggi, jelek dalam menangani kesalahan. Dialog berbasis bahasa pemrograman, yaitu ragam dialog yang memungkinkan pengguna untuk mengemas sejumlah perintah ke dalam suatu berkas yang sering disebut batch file. Perintah yang dituliskan itu tidak harus menggunakan salah satu bahasa pemrograman, baik aras rendah maupun aras tinggi, seperti assembler, Pascal, C, Fortran, atau BASIC, tetapi tetap harus mengikuti aturan-aturan tertentu. Pada dialog berbasis bahasa alami merupakan dialog yang menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh manusia. Contoh, untuk mencetak data mahasiswa yang memiliki IP di atas 3, kemudian bahasa tersebut diterjemahkan ke dalam instruksi yang ekuivalennya bisa dimengerti komputer seperti Turbo Pascal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kepada teman saya, Atri Kaisa, dipersilakan. Baiklah, dengan saya Atri Kaisa dengan NIM 18.01.013.027. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Saya akan membahas dari slide ke-7, di mana di sini ada sistem menu. Apa sistem menu itu? Menu adalah daftar sejumlah pilihan dalam jumlah terbatas. Jenis menu dapat dikelompokkan. Ada yang pertama namanya menu-menu tunggal. Nah, menu-menu tunggal ini juga ada turunannya. Namanya itu menu match letter. Itu pilihan item menggunakan huruf awal dapat berupa angka, huruf atau campuran angka, serta huruf. User harus memasukkan pilihan sesuai dengan format yang diberikan. Nah, di situ teman-teman bisa lihat di slide yang ke-7 itu kan ada data, contohnya tuh ada data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, data pegawai, dan di situ juga ada pilihan item 1 sampai 4. Kita bisa memilih. Selanjutnya slide 8. Nah, di sini ada radio button. Itu tampilan menu dengan bentuk radio button. User harus memilih salah satu pilihan yang disediakan. Nah, di sini kan apabila kita ingin menentukan jenis kelamin, kita bisa mengklik laki-laki atau perempuan, seperti itu. Selanjutnya ada button close, tampilan menu dengan menggunakan bentuk tombol atau button. Nah, user mengklik salah satu tombol pada tampilan menu. Untuk mengisinya, kita tinggal mengklik. Misalnya kita ingin mengisi NIM, nama, dan alamat. Selanjutnya slide 9. Nah, di situ multiple selection minus atau check box, itu tampilan menu dengan item diseleksi dapat lebih dari 1. Selanjutnya ada pop-up namanya. Pop-up minus atau konteks minus, itu tampilan menu yang diaktifkan dengan mengklik tombol kanan mouse pada area yang ditentukan. Nah, nanti
akan nampil menu seperti ini. Kemudian teman bisa mengklik di mouse atau enggak di laptop itu klik kanan seperti itu. Kemudian select list box choice, tampilan menu dengan menggunakan bentuk list box. Ada juga yang namanya scrolling combo box choice, itu tampilan menu dengan menggunakan bentuk combo box. Selanjutnya ada text bar menu atau alpha slide menu, itu tampilan menu yang itemnya dipilih dengan menggeser penunjuknya. Kemudian ada yang namanya embedded link atau hyperlink. Apa itu? Yaitu tampilan menu dengan item-item disusun tidak beraturan atau mengikuti alur cerita. Contohnya nih, tampilan browser, terus help Windows. Kemudian ada yang namanya main menu, icon minus taskbar atau atlas, yaitu menu yang digabung dengan icon-icon. Kemudian slide 10. Di sini yang kedua tadi linear, squares, dan multiplet menus. Apa itu? Yaitu menu yang memandu pengguna untuk proses yang kompleks. Contohnya yaitu clue cards atau wizard. Nah, yang ketiga ada three structured menus. Menu ini terdiri dari three view menus, list view menus, three structured menu, yaitu three view atau list view pada tampilan Windows Explorer. Nah, selanjutnya sini ada di slide 11 ya teman-teman. Ini kan ada tampilan dari dokumen. Nah, strategi untuk mengelompokkan menu dengan cara yang pertama itu pengategorian, itu pilihan dari tipe yang serupa ditempatkan bersama. Nah, yang kedua urutan yang lazim, contohnya nama, hari dalam seminggu. Terus yang ketiga jumlah pemakaian, pilihan yang sering digunakan terletak dekat dengan bagian atas dari menu. Nah, yang keempat, pastikan tidak ada item menu yang duplikasi atau overlapping. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kepadanya saya persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Setelah ini saya akan melanjutkan materi presentasi dari teman saya, yaitu materi yang selanjutnya yang saya presentasikan yaitu dialog berbasis pengisian borang. Dialog berbasis pengisian borang atau form filling dialog merupakan suatu penerapan langsung dari aktivitas pengisian borang dalam kehidupan sehari-hari ke dalam sistem komputer. Kualitas antarmuka berbasis pengisian borang tergantung pada 3 aspek, yaitu pertama, tampilan pada layar monitor yang mencerminkan struktur data masukan yang diperlukan oleh sistem. Yang kedua, kejelasan perancangan dan penyajian secara visual pada layar monitor. Dan yang ketiga, derajat kebenaran dan kehandalan penerimaan data masukan oleh program lewat berbagai fasilitas masukan data yang ada di dalam borang tersebut. Baik, selanjutnya kita next. Selanjutnya, dialog berbasis icon. Dialog berbasis icon adalah ragam dialog yang banyak menggunakan simbol-simbol dan tanda-tanda untuk menunjukkan suatu aktivitas tertentu. Dialog berbasis icon seperti pada gambar bawah ini, yaitu contohnya gambarnya bawah. Maaf kalau gambarnya buram dan juga terlalu kecil. Baik, kita next. Selanjutnya, dialog berbasis interaksi grafik. Dialog berbasis interaksi grafik atau GUI merupakan dialog yang menggunakan bentuk-bentuk visual seperti grafik, icon, dan animasi. Contoh, pada Microsoft Word, ketika kursor mendekati suatu icon akan muncul pesan yang menunjukkan arti icon tersebut. Secara umum, cukup sulit membedakan antarmuka berbasis manipulasi langsung dengan antarmuka berbasis interaksi grafis pada
program-program yang berkemampuan hypertext, program akan memberitahu pengguna bahwa pengguna dapat melakukan links ke teks atau dokumen yang lain. Ketika kursor mouse berada pada teks yang mempunyai link ke teks lain, maka bentuk kursor umumnya berubah menjadi bentuk tangan menunjuk. Keuntungan dan kerugian teknik antarmuka berbasis interaksi grafis sama dengan keuntungan dan kerugian teknik antarmuka menggunakan manipulasi langsung. Baik, selanjutnya kita next. Selanjutnya notasi desain analog. Pengertian dialog. Dalam perancangan user interface, dialog memiliki arti struktur percakapan antara user dan sistem komputer. Bahasa komputer terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, leksikal, bentuk icon pada layar, tombol yang ditekan. Pada bahasa manusia ekuivalen dengan bunyi ejaan suatu kata. Yang kedua, sintaksis, urutan dan struktur dari input dan output. Pada bahasa ekuivalen dengan grammar atau tata bahasa suatu kalimat. Yang ketiga, sematik, arti dari percakapan yang berkaitan dengan pengaruhnya pada struktur data internal komputer atau dunia eksternal. Pada bahasa manusia ekuivalen dengan arti dari partisipan dalam percakapan. Pada bahasa manusia ekuivalen dengan arti dari partisipan dalam percakapan. Selanjutnya next, desain dialog. Yang perlu diperhatikan itu pertama, rangkaian dialog mempresentasikan struktur tugas. Yang kedua, beberapa rangkaian dialog tambahan digunakan untuk user support, misalnya help system, tutorial subsystem. Dan ketiga, rangkaian dialog diurutkan sesuai struktur tugas. Desain dialog, misalnya deskripsi dialog dari program secara keseluruhan dikarenakan pertama, agar mudah dianalisa. Kedua, pemisahan elemen-elemen interface dari logika program semantik. Yang ketiga, apabila notasi dialog ditulis sebelum program dibuat, maka notasi tersebut bisa membantu desainer untuk menanalisis struktur dialog yang dibuat dan menggunakan prototyping tool untuk menguji dialog. Yang keempat, dialog merupakan salah satu cara bagi tim desainer untuk mendiskusikan desain dialog untuk memberikan kepada programmer aplikasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.